wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, hari ini di Pak Bagus kita sebelum membicarakan materi kita tentang berbicara, ini Portal Stan memberi kesempatan untuk membicarakan yang berhubungan dengan KTTA Anda. Jadi kita bicarakan dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan pekerjaan Anda yang nantinya harus Anda buat, yaitu KTTA. Dengan kata lain, kita sebelum membicarakan materi berbicara, silakan Anda bertanya tentang karya tulis ilmiah atau KTTA. Silakan. Kita sudah membicarakan karya tulis ilmiah, lalu di portal diingatkan supaya ditambah berhubungan dengan KTTA. Jadi Anda bisa bertanya, senyampang ini pertemuan khusus untuk karya tulis ilmiah terakhir, tidak ada lagi pertemuan. Semester ini akan berakhir, mata kuliah bahasa Indonesia tidak ada lagi. Anda harus menyiapkan untuk membuat KTTA. Jadi ini kesempatan untuk Anda bertanya. Setelah itu tidak ada lagi pertemuan Izin bertanya, kita. Pak. Ya, senang. Nomor urut absen 14, nomor urut daftar hadir 14, Muhammad Nur Ya, Fitrian. bagus. Mau bertanya, Pak, itu di KTTA kan salah satunya kemarin teman saya ada yang kerja makalah, Pak. Itu dia kesalahannya itu kata hubungnya dia pakai kata di mana gitu. Yang benar itu bagaimana ya, Pak? Apakah yang mana atau bagaimana? Bagus. Kata itu namanya kata tanya. Kata tanya di mana yang mana itu kata tanya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu hanya boleh dipakai untuk bertanya. Tetapi dalam bahasa Inggris itu dipakai sebagai penghubung. Terjemahan dari where dan which. Jadi bahasa Indonesianya yang menggunakan di mana dan yang mana itu dari intervensi dari bahasa asing, diterjemahkan dari bahasa asing. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak digunakan. Kalaupun harus terpaksa, kata di mana itu harus diganti. Kalau dia posisinya di tengah kalimat. Kalau posisi di awal kalimat itu yang wajar, itu yang betul. Di mana rumah Muhammad Nur? Nah itu betul. Tapi negara sekarang dalam kondisi di mana kacau balau. Nah di mana kacau balau itu yang ngaco itu. Ya, kata di mana itu nggak tepat. Jadi kata di mana itu kalau dalam kalimat kemungkinannya bisa dihilangkan, bisa diganti kata yang, bisa diganti kata tempat. Misalnya Muhammad Nur di mana lahir di suatu tempat. Nah, itu artinya Anda bisa kata di mana itu tempat lahirnya di mana gitu. Kata tempat bisa diganti untuk kata di mananya. Kalau berhubungan dengan tempat. Kalau berhubungan dengan tidak ada hubungan dengan tempat, kadang-kadang bisa dihilangkan saja kata di mananya. Jadi pada prinsipnya kata di mana di tengah kalimat itu tidak benar. Ya, kata di mana dan yang mana yang benar dalam bahasa Indonesia hanya untuk kata tanya di bagian awal. Baik, Pak. Nur Muhammad. Halo. Ya, Pak. Ya, jadi Anda perhatikan atau Anda bisa berikan contohnya biar kita perbaiki. Ya. Nanti kalau memang dapat contohnya sampaikan. Kayak gini, Pak, mungkin, Pak. Ya. Di era modern di mana seluruh
Ya itu seluruh informasi bergerak dengan cepat misalnya gitu Pak. Itu kan pakainya di Ya, ya. mana? Ya itu yang ngaco itu. Seharusnya nggak usah kata pakai di mana. Harusnya di era informasi semuanya dapat berubah dengan cepat. Nah, jadi kata di mananya nggak usah muncul. Oh ya baik Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Jadi ya bagus, bagus. Sila yang lain lagi. Senang saya jika Anda bertanya, berarti Anda ingin tahu. Karena itu bagian dari ciri ilmiah itu ingin tahu, to find out atau curious. Izin bertanya, Pak. Senang, Vena? Untuk izin bertanya, untuk kutipan yang menerjemahkan sendiri itu apakah menggunakan petik atau tidak ya Pak? Jadi dianggap sebagai kutipan langsung atau tidak langsung? Kutipan yang berupa penerjemahan sendiri? Iya Pak. Kutipan itu, yang namanya kutipan harus menerangkan atau mencantumkan dari mana sumbernya. Soal lengkap tidak lengkapnya itu nggak ada masalah. Yang penting ada konsep ini sesuai dengan misalnya Brawoto misalnya. Itu udah cukup. Tahun sekian. Anda pakai bahasa sendiri Anda, tapi konsepnya dari seseorang atau pakar. Cantumkan namanya. Setelah Anda menerjemahkan itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, bagus. Tentu ini masalah citasi ini banyak sekali ya contoh yang lain. Anda silakan bertanya, banyak sekali. Yang penting dihindari dalam mengutip itu, mengutip persis tanpa ada perubahan. Lalu tidak mencantumkan nama sumbernya. Kalau dicantumkan itu namanya kutipan langsung, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dicantumkan namanya itu yang namanya plagiat itu. Halo. Ya, silakan yang lain. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Suwandi. Mengenai daftar pustaka, Pak. Ya. Kan dalam referensi daftar pustaka terdapat beberapa macam ya, Pak. Seperti apa dan Chicago Style. Ya. Nah, bagaimana dan kapan penggunaan masing-masing bentuk tersebut, Pak? Bagus, bagus. Yang jelasnya Anda lihat nanti di pedoman pembuatan KTTA, dia menggunakan yang mana? Kalau menggunakan salah satu, ikuti saja apa yang disarankan oleh PKN STAN. Dalam bahasa Indonesia, itu menyerap yang berasal dari Amerika, bukan yang dari Inggris. Kalau yang dari Amerika menggunakan batas-batas unitnya itu pakai titik, tapi kalau Inggris itu pakai koma. Misalnya namanya dibalik lalu koma, tahunnya koma misalnya. Atau nama bukunya itu Inggris, yang kita pakai Amerika. Nanti Anda lihat di yang contoh di BPT ada itu. Contoh buku dan contoh artikel yang dikutip. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Silakan yang lain. Sebanyak-banyaknya Anda bertanya pada kesempatan ini. Izin bertanya, Pak. Senang, sila. Apabila referensinya tadi itu menggunakan bersumber dari seminar, itu boleh, Pak? Iya, boleh itu dari seminar, artinya itu dia namanya jenisnya itu makalah. Ya. Kemudian penulisan daftar pustakanya kayak gimana, Pak? Tetap aja namanya saja, tetap namanya, tahunnya, judulnya, nggak ada masalah itu. Kalau di daftar pustaka itu nanti diterakan di dalam apanya itu setelah nama bukunya itu, setelah ya nama judulnya, ini dalam seminar apa gitu. Tambah keterangannya setelah judulnya, tambah keterangan
dalam seminar ya pertemuan apalah itu, seminar apa namanya? Baik, Pak. Disebutkan keterangan tambahannya itu. Nama, tahunnya kalau ada ya, baru buku, bukan buku ya, makalahnya itu, makalahnya dalam tanda petik 2. Lalu titik, tambah keterangan lagi, dalam seminar apa. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Ya, silakan. Pada prinsipnya kutipan hanya dari buku atau jurnal atau artikel. Itu jadi referensinya. Referensi yang artikel tentu di dalam tanda petik 2. Kalau yang buku cetak miring. Ya, yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, senang. Saya Mei Rizka, nomor urut 13. Ya. Untuk penulisan persentase di dalam kalimat, itu menggunakan simbol atau kata persen gitu, Pak. Misalnya 15% itu pakai simbol persentase atau persen gitu, Pak. Anda kalau berhubungan dengan angka-angka, ya gunakan angka. Tapi kalau Anda dalam membuat dalam teks, ya gunakan bisa dalam tulisan atau huruf. Maksud saya seperti ini. Kalau Anda membuat lambang misalnya sampai dengan, contoh saja nih, sampai dengan misalnya perjalanan dari Jakarta sampai dengan Bandung. Nah, karena itu teks huruf, maka Anda gunakan itu SD. Tapi kalau jumlahnya 1 sampai dengan 10, nah itu Anda buat lambang tanda hubung 2. Jadi angka tadi juga persentase pun begitu. Kalau bicara Anda tentang semuanya angka-angka, Anda gunakan lambang angka. Tapi kalau dalam teks umum, Anda gunakan dengan huruf. Halo? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Artinya paham tidak dimaksud saya? Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham, bagus. Nanti Anda tanya lagi kalau belum paham atau pertanyaan Anda 5, nanti sampaikan lagi pertanyaan kedua dan ketiga. Saya kasih kesempatan semuanya. Halo, yang lain? Izin bertanya, Pak. Nadila. Iya, Pak. Sila. Saya ingin bertanya bagaimana cara penulisan daftar pustaka untuk undang-undang, Pak. Bagus. Nanti, ini saya ingatkan, nanti Anda baca yang namanya pedoman pembuatan KTTA dari PKN STAN. Di situ daftar pustaka dibedakan undang-undang, buku, dan internet atau tidak. Kalau tidak dibedakan, Anda buat secara alfabetis. Kalau dia dibedakan, memang harus dibedakan seperti perguruan lain, itu dibedakan kelompok undang-undang atau peraturan, kelompok buku, dan kelompok internet. Jadi dipisah. Tapi makanya saya katakan Anda ikutin saja buku pedoman Anda. Halo? Baik, Pak. Iya, jadi kalau dia tidak membedakan, susun secara alfabetis, mulai dari A sampai Z. Nama orang itu. Tapi kalau dia suruh pilah, ya pilah juga lah kelompok undang-undang atau kelompok peraturan atau kelompok Kemen, keputusan menteri misalnya, dan lain-lain. Ya, jadi ikuti semua pedoman yang diberikan oleh PKN STAN. Baik, Pak. Bagus. Silakan yang lain. Ingin bertanya, Pak. Ya, Reka. Ya, masih terkait daftar pustaka untuk undang-undang, Pak. Saya mendapati contoh di KTTA Kaltim itu langsung menuliskan Undang-Undang Nomor 17 seperti itu. Tapi di buku perpajakan yang saya temukan, Pak, penulisan daftar pustakanya itu Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor sekian. Yang benar yang seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Ya, itu kalau penulisan undang-undang itu memang undang-undang kan setelahnya itu Anda lihat, saya nggak bawa contoh ya. Anda lihat di undang-undang itu undang-undang dulu baru RI-nya Republik Indonesia. Undang-undang
Oh, nanti apa? Anda akses juga, coba ya, undang-undang, contoh undang-undang di internet. Jadi sesuaikan saja dengan aturan yang ada di undang-undang. Mungkin Anda tahu tentang undang-undang keuangan misalnya atau undang-undang perpajakan, apa-apa itu yang penting ikuti seperti apa yang tertulis. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis. Undang-undang misalnya apa? Undang-undang perpajakan nomor tahun tentang dan sebagainya itu boleh. Undang-undang yang pakai Republik Indonesia, nah ya saya. Ada pula lagi di apa nih di ruangan saya. Contohnya. Ya nggak apa-apa. Jadi silakan aja ikutin yang sudah ada itu nggak terlalu masalah ya, tidak terlalu timbul pertanyaan. Mengapa? Karena kehadiran pertanyaan Anda kan karena kehadiran Republik Indonesia-nya kan? Halo? Di dalam buku ini Republik Indonesianya ditulis di depan seolah dia adalah penulis begitu Pak di daftar pustaka buku Mardiasmo. Oh, dibuat di situ Republik Indonesia baru undang-undang. Iya Pak. Ya nggak ada masalah kalau itu dibuatnya Republik Indonesia pun boleh juga itu nggak ada masalah. Oh. Jadi tanpa Republik Indonesia pun nggak apa-apa. Undang-undang langsung pun boleh. Oh. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi dua-dua bisa diterima itu. Pakai Republik Indonesia atau tidak pakai Republik Indonesia juga boleh. Ya, bagus. Selain itu siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, Reza. Dea, Pak. Dea nomor urut 5. Berapa? Oh, Dea nomor urut 5. Iya, Dea. Sila. Terkait itu, Pak. Jika menemukan jurnal namun tidak ada tulisannya nama jurnalnya gitu, boleh dipakai nggak ya, Pak? Tapi itu ngambilnya dari web jurnal Lemhanas gitu, Pak. Cuman dia nggak ada tulisannya. Nah, itu termasuk jurnal atau artikel atau bagaimana ya, Pak? Ya, ini agak aneh juga. Pertanyaannya itu Anda prediksi itu namanya asumsi Anda jurnal, tapi nggak ada judulnya. Itu agak sedikit aneh. Hanya ada itu Pak, nama judul bacaannya, sama nama penulisnya, sama kampusnya, sama email Pak. Ya, saya pahamkan dulu. Yang namanya jurnal itu adalah kumpulan tulisan para pakar atau ilmuwan dalam bidang tertentu. Itu jurnal. Tapi kalau dia namanya terlepas sendiri itu bukan jurnal berarti, itu makalah atau artikel. Dia ada kumpulan tidak? Dalam kumpulan tidak? Halo dia? Anda temukan di dalam kumpulan tulisan atau dia terlepas sendiri? Halo? Terlepas sendiri aja Pak, cuman ada volumenya gitu. Saya menyarankan Anda bisa bertanya sesama teman satu, kedua kakak kelas Anda, ketiga dosen yang berhubungan dengan disiplin ilmu itu. Pasti dia akan memberikan solusinya. Jadi saya ajak Anda untuk biasa berkomunikasi dengan dosen Anda. Itu akan dia senang. Kalau bertanya itu saya kira dosen akan membantu. Ya, jadi silakan Anda, karena itu jurnal atau bukan, pasti dosen Anda akan dapat menjawabnya dengan pasti. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau Anda tidak perlu bingung, biasa saja untuk bertanya, mungkin teman tahu atau kakak kelas Anda tahu, atau terakhir ya dosen Anda.
saya nemukan ini Pak atau Bu, ini termasuk jurnal atau makalah atau artikel. Anda bisa tanyakan. Ya. Orang dosen itu pasti banyak tahunya. Kalau tidak banyak tahunya itu menjadi aneh. Oke, bagus Dea. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Halo? Saya Reza urut 22. Izin Ya, bertanya 22, terkait lampiran, Pak. Apakah ada ketentuan bahwa gambar itu dimasukin ke isi atau ke lampiran gitu, Pak? Gambar atau foto itu kalau tidak ikut dibahas, dia tidak masuk dalam isi. Tapi kalau dia yang dibahas, ya itu masuk dalam isi. Bergantung topik itu. Topik itu membahas masalah gambar atau foto atau tidak. Kalau tidak, ya memang masuk lampiran. Yang konsep lampiran itu hanya pendukung. Pengertian lampiran itu mendukung. Bukan yang menjadi inti. Oh ya, berarti Pak kalau misal ukuran gambarnya itu besar gitu nggak apa-apa ditaruh di isi gitu Pak? Kalau soal itu, kalau memang itu yang dibahas ya nggak ada masalah. Yang penting topiknya membahas itu atau tidak. Kalau membahas itu biar besar ya tinggal dipecah-pecah jadi kecil. Oh iya Pak. Baik Ya? Pak, terima kasih. Kalau itu yang dibahas, tapi kalau dia hanya sebagai pendukung saja, masukkan dia di lampiran. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, nanti bertanya lagi. Jangan cukup sekali. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, Muhammad Jidan. Kan nanti tahapannya sebenarnya kita nanti nyusun landasan teori dulu Pak. Terus saya juga lihat kalau misalnya itu ada namanya juga tinjauan pustaka. Sebenarnya perbedaan dari antara dua hal ini tuh bagaimana Pak antara tinjauan pustaka sama landasan teori juga baru batasan-batasan supaya karena kadang orang-orang mikir landasan teori itu ya upaya buat menebalkan tugas akhir kita gitu Pak. Nah itu batasan-batasan dalam menulis sebuah landasan teori atau tinjauan pustaka itu sampai mana sih Pak? Ya bagus. Segala sesuatu memang ada prosesnya. Awalnya Anda bingung tapi lama-kelamaan Anda nanti menjadi menyenangkan. Yang penting Anda jalani dulu. Jadi Anda lakukan dulu. Landasan teori itu ada kata lain namanya tinjauan pustaka. Konsepnya itu adalah dasar Anda mau membuat karya tulis itu dasarnya apa? Dasar itulah yang berada pada landasan teori atau tinjauan pustaka. Anda melakukan sesuatu itu harus menggunakan istilahnya itu menggunakan pegangan. Kalau tidak ada pegangannya, Anda bagaimana mau melakukan sesuatu? Tentu tidak bisa diharapkan hasilnya baik. Itu konsep pemikiran dari landasan teori atau tinjauan pustaka. Maka sebelum kita melakukan itu, biasakan banyak membaca. Baca buku yang berkaitan dengan topik yang Anda harus lakukan. Setelah Anda baca, nanti Anda, oh ya ini bagus ini. Nah itu jadi pegangan Anda. Pegangan Anda itulah landasan teori. Halo? Oke Pak, cuma ya kalau kan dalam juga metode penelitian kami kan salah satunya kan studi pustaka Pak. Apakah menjadi sebuah hal yang salah jika nanti ternyata proporsi dari landasan teori itu cukup besar di dalam hal jumlah halaman mungkin dalam karya tulis tugas akhir kami, atau itu sebenarnya hal yang wajar aja karena salah satu metode penelitian kami adalah studi pustaka, sehingga penulisan teori yang banyak itu nggak apa-apa gitu, atau memang harus sebenarnya lebih dikembangin kepada isinya penelitiannya dibandingkan dengan penulisan teorinya aja gitu.
Bagus, itu Anda berpikirnya dua-dua punya nilai kebenaran itu. Bagus, itu bagus. Tapi yang jelasnya memang harus proporsional. Ya. Jadi kemarin tuh kita karena nggak sempat saya menugasi Anda membuat karya tulis yang namanya makalah. Misalnya harus makalah itu, kata pendahuluan itu 3 lembar, isi 6 lembar, lalu penutupnya 1 lembar. Nah itu proporsional. Lalu kalau Anda juga buat KTTA, misalnya KTTA Anda itu kira-kira 50 atau 60 halaman. Misal saja. Halo? Siapa? 60 halaman misalnya. Nah, itu 10 itu di pendahuluan. 40 itu sampai 50 itu diisi. Dengan maksud saya begini, 10 itu masuk itu dari pendahuluan sampai ke tinjauan pustaka. Lalu 40 itu isinya. Lalu katakan 5 itu urusan dengan penutupnya. Nah, itu proporsional. Jadi tinjauan pustaka jangan melebihi jumlah isi. Ya. Oh iya. Siapa. Jangan tinjauan pustaka dikumpulkan banyak, nanti isinya cuma sedikit. Nah, itu ngaco. Jadi ibarat orang tuh perutnya lebih besar daripada kepalanya, harusnya begitu. Jangan kebesaran kepala, itu namanya encephalitis itu. Penyakit kepala membesar. Nah, itu tidak betul, tidak baik. Ya. Jadi berpikir selalu proporsional, namanya proportional thinking. Berpikir proporsional itu bagus sekali. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Vika, ya sila-sila. Vika. Misalnya kita membuat tabel, Pak, data intinya itu kita dapat dari misalnya dari laporan keuangan pemerintah, tapi data-datanya itu kita olah sendiri dan kita buatkan menjadi tabel. Biasanya kan Pak, penulisan tabel di dalam makalah itu dicantumkan sumbernya. Kalau datanya kita olah sendiri, apakah perlu kita buat sumbernya juga Pak, atau nggak perlu atau gimana ya Pak? Kalau sumber itu memang itu namanya etika mengambil. Etika tulisan ilmiah itu harus mencantumkan sumber. Itu etika. Etika penulisan karya ilmiah itu harus mencantumkan sumbernya. Anda olah itu urusan lain, tapi sumbernya Anda harus cantumkan. Oh ya, baik Pak. Makasih Jadi, Pak. Ya, tidak ada masalah kalau soal mengolah-olahnya silakan. Katakanlah ini sebagai contoh saja. Seseorang itu nggak akan pintar dia muncul sendiri. Pasti dia belajar dari sumbernya dari mana, dari orang lain, belajar ini, belajar. Jadi dia mengutip atau itu semuanya boleh. Sebutkan namanya. Saya juga belajar dulu dengan Profesor Anton Mulyono, Profesor ini, itu disebutkan. Karena nggak mungkin kita langsung jadi profesor gitu sendiri. Nggak ada pengaruh masukan orang lain. Jadi menyebutkan itu hal yang wajar. Tidak perlu harus ditakuti ya atau dihindari. Apalagi Anda sebagai mahasiswa, belum setara dengan pakar. Jadi harus mencantumkan sumbernya. Halo? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Izin bertanya lagi Pak. Ya. Jadi kemarin ketika pengumpulan proposal, teman saya menuliskannya jadi seperti di Jogja, di Jakarta, atau di Malang. Namun di antara di Jogja dan di Jakartanya itu menggunakan koma. Apakah itu benar, Pak? Bagaimana kalimatnya? Jadi di Jogja, koma, di Jakarta, atau di Malang. Ya. Artinya menggunakan koma sebelum malangnya. Iya. Ya nggak ada masalah itu, nggak apa-apa itu. Itu kan pilihan itu. Berarti dalam atau tetap tidak apa-apa menggunakan koma ya Pak? Iya bisa. Terima kasih. Karena itu tiga-tiganya kemungkinannya Jakarta atau Jogja atau Malang.
Itu pilihan, bukan kumpulan, uraian. Baik, Pak. Ya, yang lain silakan. Halo. Izin bertanya, Pak. Fasa. Iya. Kalau misalnya artikel yang dikeluarkan oleh website Kementerian Keuangan gitu, Pak. Nah, yang ditulis di dalam citasinya itu, yang ditulis di dalam daftar pustakanya itu penulisnya atau Kementerian Keuangannya ya, Pak? Kalau daftar pustaka tetap nama orangnya. Nama orangnya yang lebih ditekankan. Kalau tidak ada kumpulan nama orangnya, ya itu baru lembaganya. Oh, iya, Pak. Kalau ada jelas namanya, namanya. Namanya itu jauh lebih penting. Namanya itu yang justru yang diutamakan dalam pustaka itu ya nama. Kalau tidak ada namanya, lembaganya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya. Ya, sila. Tadi yang soal Vienna itu kan di Jakarta, di Malang, atau di Bandung misalnya, Pak. Itu D-nya diulangin 3 kali atau cukup 1 kali aja di awal, Pak? Iya, bagus. Ini misalnya penelitiannya di Jakarta, di Medan misalnya, di apa gitu ya. Pakai di atau tidak gitu ya. Ya, untuk ketiganya atau cukup di awal saja. Iya. Silakan aja itu kalau apa itu tidak perlu pakai memang diulang-ulang di-nya nggak perlu lah ya. Jadi misalnya penelitian dilakukan di Jakarta, Medan, Malang, atau Surabaya misalnya. Ya, seperti itu aja, nggak usah diulang-ulang di-nya. Baik, siap, Pak. Terima kasih. Iya. Samuel, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Ada nggak Pak cara atau tips untuk penulis dalam mengolah informasi yang didapatkan ketika penelitian gitu Pak, biar kayak teratur gitu. Ulangi lagi. Bagus. Ada nggak Pak cara atau tips untuk penulis dalam mengolah informasi yang didapat ketika dalam penelitian kayak gitu Pak? Nah, ini bagus pertanyaannya. Sebenarnya tips itu hampir tidak ada, kecuali Anda ibaratnya itu kayak di rumah, Anda misalnya menyuci pakaian. Sering Anda menyuci makin baik kualitasnya. Ini pun jika Anda sering melakukan kegiatan seperti ini, itu makin hasilnya makin baik. Halo, itu istilahnya learning by doing. Artinya kalau kita makin lakukan, kita belajar dari apa yang kita lakukan gitu loh. Halo? Jadi yang penting Anda lakukan, nanti Anda akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Lalu Anda sedikit konsultasi, lalu tambah lama tambah bagus, atau tambah lama tambah sempurna. Keseringan Anda berbuat ibarat pisau itu makin diasah makin tajam dia, nggak diasah nggak tajam begitu. Anda pun melakukan ini kalau nanti Anda sudah terbiasa makin mudah, nggak ada masalah. Awal-awalnya memang berat untuk melangkahnya. Nah itu lumrah saja atau wajar saja. Yang penting saya katakan jalani saja, ya apa saja jalani saja. Halo. Rumiris. Iya, Pak. Ya. Apa respon Anda setelah saya katakan demikian? Paham, Pak. Iya, yang penting Anda jalani saja, ya. Jangan dibebani yang terlalu berat. Kalau beban sedikit itu wajar-wajar saja.
Jangan dianggap suatu beban yang paling berat. Terima kasih, Pak. Iya. Dan Anda pun tidak mungkin akan mengangkat beban misalnya 1 kuintal Anda angkat. Tapi mungkin Anda mengangkat 20 kilo, bulan depan 30 kilo. Nanti lama-lama 50 kilo bisa terangkat. Itu pun demikian juga. Pekerjaan ini juga pertama berat, tapi lama-lama kalau Anda lakukan, lama-lama biasa aja, nggak ada masalah. Ya. Jangan takut. Kalau yang pekerjaan itu juga lumrah dilakukan oleh semua mahasiswa. Jadi tidak ada yang aneh. Ya. Yang kalau ada kendala bertanya, asal ada kendala bertanya supaya bisa ada solusinya. Bertanya boleh sama teman, boleh sama dosen. Jangan takut bertanya sama dosen. Memang dosen itu tugasnya membantu. Kalau ada dosen yang tidak mau membantu itu berarti perlu dipertanyakan. Halo. Iya, Pak. Ya, sila yang lain. Yang perlu Anda buat nanti kalau melakukan tentu proporsional tadi diingat ya. Membuat proposal Anda itu tentu ada masalahnya. Masalah itu harus Anda selesaikan itu di pembahasannya. Setelah melakukan pengumpulan data. Setelah pembahasan, lalu Anda membuat simpulan. Simpulan ini harus menjawab apa yang menjadi masalah Anda ketika membuat proposal. Harus simpulan itu menjawab apa yang menjadi masalah Anda pada proposal Anda. Kalau simpulannya tidak menjawab persoalan pada proposal Anda, itu ngawur. Simpulannya salah. Simpulan itu kalau Anda menggunakan metode kuantitatif, itu harus ada hipotesisnya. Hipotesis 0 atau hipotesis 1. Kalau Anda buat metode kuantitatif. Kalau Anda melakukan metode kualitatif yang berhubungan dengan library research atau penelitian pustaka, itu tidak pakai hipotesis. Tapi kalau kuantitatif itu harus ada kuantitatif hipotesisnya. Dan di akhir simpulan selalu menjawab persoalan yang ada pada proposal Anda. Itu yang perlu diingat. Simpulan itu harus menjawab permasalahan yang ada dalam proposal Anda. Kalau di proposal Anda ada 1 masalah atau 2 masalah, itu simpulannya harus menjawab 1 atau 2 itu. Jadi berkorelasi. Ya. Kalau saran itu hanya menyempurnakan bagian yang lebih luas untuk kepentingan penyempurnaan, lalu itu disarankan kepada orang lain untuk melengkapinya. Itu saran. Kedua, saran itu untuk kepentingan lembaga. Ini cocok untuk kepentingan lembaga supaya dibuat kebijakan baru untuk perbaikan. Nah, itu benarnya untuk isi saran. Hasil dari penelitian itu atau penyusunan KTTA Anda. Jadi jelas intinya tadi simpulan itu menjawab persoalan, kemudian saran itu isinya memberikan masukan kepada orang lain yang berhubungan dengan itu, dan kedua memberikan sumbangan pada lembaga sebagai kebijakan. Berarti KTTA Anda sudah selesai kalau ada sampai simpulan dan saran ini. Halo?
Siap, Pak. Ya, masih ada yang mau bertanya? Nah, saya sarankan supaya ada waktu Anda buka internet karena Anda tidak ke kampus, jadi tidak bisa ke perpustakaan. Buka internet, contoh-contoh semua karya tulis. Anda mungkin di PKN Stand mungkin ada linknya, bisa melihat perpustakaan itu KTTA, kakak kelas Anda. Jadi saya persilakan semua Anda mengakses dari manapun sumbernya. Supaya Anda mengerjakan nanti jadi smooth atau menjadi lancar gitu. Ya. Sempat-sempatkan mencari tahu lewat internet contoh-contoh yang berhubungan dengan karya tulis Anda. Anda bisa membaca misalnya bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang, apa-apa aja konsepnya di dalam. Lalu bab 2 tentang tinjauan pustaka atau landasan teori, apa-apa aja konsepnya. Baru kalau mau ditambah dengan bab 3 atau di dalam bab 2, metodenya apa saja? Metodologinya itu menggunakan kuesioner, menggunakan wawancara, menggunakan observasi langsung atau survei. Nah, itu Anda pelajari sesuai dengan topik Anda, yang cocoknya yang mana, lewat kuesioner atau wawancara atau survei. Lalu tekniknya itu Anda harus mencatat atau merekam suara dan lain-lain. Itu jadi instrumen yang Anda gunakan dalam menyusun KTT Anda. Lalu Anda batasi di lokasinya. Seperti tadi mungkin Jogja atau apa, ini Anda bisa melihat lokasi Anda misalnya berhubungan dengan akuntansi tentang di PKN STAN misalnya, atau di lembaga lain dan lain-lain. Itu perlu pembatasan supaya tidak terlalu luas. Halo? Ya. Terdengar, Pak. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi sedikit tentang berbicara. Saya berharap semuanya karya tulis Anda baik, karena sudah ada sedikit tambahan wawasan. Oke, kita sekarang lanjutkan ke materi di Pak Bagus. Bisa dibuka salin dia kita atau slide itu. Izin Pak, sepertinya belum dikirim materinya. Belum dikirim? Belum Pak. Saya kira yang kemarin. Itu gara-gara mungkin karena Anda nggak mengkontak kemarin, jadi nggak saya kirim kemarin. Aduh, saya pikir sudah, karena kelas lain sudah. Maafkan Pak. Harusnya sehari sebelumnya, jadi saya sudah kirim. Siap Pak. Ya, udah masuk belum?
Siap, sudah Pak. Ya, kita bicarakan sedikit ini berhubungan dengan berbicara. Anda tahu bahwa yang namanya bahasa, keterampilannya ada 4, keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Awal pertemuan kita mata kuliah bahasa Indonesia, untuk apa manfaatnya mata kuliah bahasa Indonesia? Yaitu salah satu adalah supaya Anda memiliki keterampilan. Keterampilan dalam bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis itu Anda membuat karya tulis. Seperti juga termasuk surat menyurat. Dalam bahasa lisan ini Anda berbicara. Ya, supaya bagaimana Anda terampil berbicara. Itu penting diperhatikan. Nah, ini tentu supaya terampil ada hal yang harus diperhatikan, yaitu Anda harus memperhatikan namanya faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Slide kedua. Ya, faktor kebahasaan itu yang berhubungan, misalnya berhubungan dengan ejaan, pilihan kata, kalimat, paragraf, sampai ke penalaran. Itu bagian dari faktor kebahasaan. Anda lihat slide ketiga. Ya, faktor kebahasaan ini berhubungan dengan bagaimana mengucapkannya juga ya, mengucapkan huruf, kata, kalimat, dan lain-lain. Itu harus diucapkan secara tepat. Tidak memperlihatkan Anda dari suku Jawa atau dari suku Batak. Ucapannya harus netral. Nanti kita lihat contoh yang lain. Lalu pilihan katanya juga demikian. Harus memilih kata yang tepat. Lalu ada kata juga majas. Majas atau gaya bahasa. Dalam disiplin ilmu ekonomi itu majas banyak sekali. Sekarang misalnya negara mencairkan dana. Masa dana bisa cair? Nah itu contoh dari metafora. Mencairkan dana. Mengucurkan dana. Itu semua contoh dari majas, metafora. Majas metafora banyak sekali. Membanting tulang itu juga majas metafora. Masa tulang dibanting? Artinya kerja keras. Itu metafora namanya. Ya. Jangan percaya sama dia. Dia itu ular. Nah, ular itu metafora. Ya. Itu banyak metafora, contoh-contoh metafora. Nah, itu faktor kebahasaan. Lalu faktor non kebahasaan. Slide keempat. Faktor non kebahasaan ini penting sekali. Kesuksesan seseorang itu tidak sekadar ditopang oleh knowledge atau pengetahuan dan kerja keras, tetapi juga sikap. Ya, bahasa Inggris itu dilakukan survei di Amerika atau di Inggris. Kesuksesan seseorang itu bukan hanya ditentukan pada pengetahuan atau pada kerja kerasnya, tetapi yang paling dominan menentukan kesuksesan seseorang itu adalah attitude, sikap. Ya. Attitude itu mempunyai tingkat yang paling tinggi untuk kesuksesan seseorang. Ini perlu saya sampaikan karena apa? Karena memang jika ini sekadar contoh saja.
Jika Anda membuat KTTA, lalu Anda sikapnya terlalu sombong kepada dosen Anda, pasti Anda gagal. Itu menunjukkan sikap itu bukan bagian dari kerja keras atau pengetahuan Anda. Mungkin Anda pintar, tapi Anda di situ sikap Anda tidak baik, pasti itu menjatuhkan Anda. Maka kegagalan itu bisa terjadi karena sikap yang tidak baik. Maka kesuksesan kebalikannya bisa terjadi meskipun knowledge atau pengetahuannya terbatas, karena sikapnya baik, dia baik, lolos. Ya, jadi berbicara pun kalau orang berbicara wajar, tenang, menyenangkan, nah itu pasti menjadi keberhasilan seseorang itu ketika berbicara. Nah ini beberapa hal ini perlu Anda ketahui. Jadi ketika Anda berbicara, perhatikan kalau berbicara itu pandangannya ya ke orang lawan bicara atau mitra bicara. Jangan pandangannya melantur-lantur. Kemudian faktor non-kebahasaan itu biasakan menghargai pendapat orang lain. Ya, menghargai pendapat orang lain. Jangan mencela. Bahkan kalau merendahkan. Nah, itu tidak baik. Ya. Pendapat orang lain hargai meskipun sedikit nilainya. Ya, itu faktor non-kebahasaan. Selanjutnya, slide ke-5. Ketika Anda berbicara, tentu ada situasi yang situasi formal dan situasi tidak formal. Kalau situasi formal, nah ini harus Anda perhatikan. Ketika Anda berbicara, ketika Anda belajar membuat karya tulis ilmiah, minggu-minggu lalu kita bicara tentang topik. Apa itu topik? Halo? Apa itu topik? Masih ingat? Apa Samuel? Pokok pembicaraan dalam diskusi, Pak. Nah, ini Anda yang agak rancu. Kalau dia bahasa tulis atau karya tulis itu, topik itu pokok pembahasan secara spesifik. Kalau bahasa lisan jadi pokok pembicaraan. Halo? Baik, Pak. Dimengerti. Sedikit aja bedanya tuh. Jadi kalau dia lisan namanya pokok pembicaraan. Kalau dia tulis namanya pokok pembahasan. Yang spesifik itu namanya topik. Ya. Jadi sedikit saja tapi jadi cermat. Perbedaan yang sedikit itu jika Anda biasakan memahaminya, itulah kecermatan Anda. Kecermatan dimulai dari hal yang kecil. Ya. Jadi topik dalam bahasa lisan namanya pokok pembicaraan yang spesifik. Dalam bahasa tulis namanya pokok pembahasan yang spesifik. Nah, kemarin juga sudah kita buat syaratnya. Di sini juga demikian. Topik yang menjadi bahan pembicaraan itu di sini harus yang menarik. Kemarin itu sudah kita catat syarat topik itu pertama itu kan kemarin yang Anda kuasai, yang spesifik dan yang menarik. Menarik itu ada 3, itu sudah kita catat kemarin. Di sini juga dalam berbicara diusahakan topiknya harus menarik. Aktual itu yang lagi tren ya. Tidak terlalu luas itu artinya spesifik. Jadi tetap masih sama ya, bahasa lisan ataupun bahasa tulis sama. Halo? Dapat dimengerti, Pak. Iya. Baru yang kedua, setiap kali Anda berbicara, terutama dalam hal situasi formal, berbicara Anda itu harus menggunakan argumentasi. Artinya ada referensinya. Ya. Harus menggunakan referensi. Kalau Anda bicara tanpa referensi itu namanya asbun. Kalau asbun, tentu itu bisa menyebabkan masalah.
dan tidak akan dipercaya orang karena asbun. Tapi jika Anda berbicara dengan data, dengan referensi, itu menyenangkan. Besok lusa orang bertanya, mana si Anu itu? Dia bagus. Nah itu Anda artinya berbicara Anda itu menggunakan referensi. Jadi orang penasaran. Tapi Anda bicara tanpa referensi atau argumentasi, besok lusa orang nggak mau ngomong lagi. Pasti jawabannya nanti ngawur katanya. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, biasakan bicara jika Anda menguasai segala sesuatu itu dulu, baru bicara. Kalau tidak menguasai, mohon maaf, saya tidak tahu. Dengan mohon maaf itu terhormat dibandingkan Anda menjawab asbun. Itu celaka 12. Ya, itu tidak melekat pada mahasiswa orang yang asbun. Bagus, itu bagian-bagian yang perlu saya sampaikan. Mungkin ya ada lagi yang terakhir kali, mungkin 6 atau... Halo? Ini bagus, ini nomor 2. Itu jadi kalau mau bicara di depan umum, itu harus memang ibarat tadi itu, bahasa tulis itu. Ada kerangkanya ya. Pertama nanti akan saya sampaikan ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Judul topik-topik besarnya saja. Harus bicara seperti itu. Jadi orang bisa paham nalarnya, proses berpikirnya. Jangan nggak punya gambaran apa-apa yang harus mau dibicarakan. Itu namanya kerangkanya. Jadi bahasa tulis maupun bahasa lisan harus sama itu. Caranya sama. Hanya medianya yang beda. Satu dituliskan, satu diucapkan. Tapi konsepnya sama, ya. Ya, silakan slide yang ke-6, bagus. Nah, ini ada etika-etikanya ketika Anda berbicara. Memang kalau mau berbicara ya harus tidak boleh tidak, ya harus menguasai apa yang bahan yang mau dibicarakan. Itu masalahnya dan lain-lain. Supaya Anda tidak demam panggung dan tidak konyol. Memang harus menguasai masalahnya. Ya, apakah waktu seminar atau dimanapun. Ya memang harus dikuasai. Baru bicara. Saya selalu mengatakan, bicara Anda jika Anda memahami nilainya sampai 80%. Kalau Anda menguasai 80% baru bisa bicara. Kalau tidak itu masih kurang. Itu akan mendapat hambatan, kendala, macam-macam. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, rambu-rambu atau etika berbicara, ini saya ingatkan sekali, ketika Anda mau berbicara, perhatikan nomor 6 nih. Biasakan Anda sopan, hormat, dan memperlihatkan rasa persaudaraan. Itu artinya Anda welcome sekali sama orang. Halo. Nomor 6 itu biasakan Anda berlaku sopan, hormat, kemudian memperlihatkan rasa persaudaraan. Itu kemanapun Anda pergi, banyak orang yang berkerumun dengan Anda. Ya, biasakan sopan. Anda sudah tahu bedanya sopan dengan santun. Samuel masih ingat? Halo? Masih Pak, masih. Ya, kalau sopan itu berkaitan dengan tindak tanduk kita ya. Kalau santun itu berhubungan dengan bagaimana kita berbicara. Ya, bahasa kita, pilihan kata kita, tutur kata kita, semuanya itu enak didengar orang lain karena tidak mengandung kekasaran dan lain-lain, kesombongan. Itu kesantunan. Lalu hormat, itu menghargai. Lalu memperlihatkan rasa persaudaraan, kedekatan. Biasakan kalau bicara sama orang lain, rasakan kedekatan. Supaya orang lain merasa senang dengan Anda. Kalau perlu misalnya bagus ketemu dengan siapapun, termasuk misalnya Samuel, Anda pegang tangannya, Anda pegang bahunya, itu menunjukkan kedekatan. Besok lusa dia senang, tapi kalau Anda buang muka, besok lusa pun nggak mau ketemu. Jadi hal-hal seperti ini Anda biasakan.
kebiasaan yang baik perlu Anda pertahankan. Itu Anda rasakan nanti luar biasa Anda setelah makin dewasa, makin tua, ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya, berlaku sopan, hormat, memperlihatkan rasa persaudaraan. Orang kalau dianggap sudah saudara itu enak. Kemana aja kita ada selalu jalan keluarnya. Atau banyak yang akan membantu. Oke, yang terakhir 7, slide 7. Nah ini saya katakan tadi, diusahakan ketika Anda berbicara, biasakan lafalnya itu standar nasional. Di Pak Bagus, coba Anda mengucapkan nasi goreng atau nasi goreng. Nasi goreng, Pak. Ya, kalau sudah bisa mengucapkan nasi goreng itu bagus. Jangan sarapan nasi goreng. Nah itu berarti menunjukkan lafal kedaerahan. Ya, dihindari. Melafalkan, biasakan latihan ini, manfaatkan mata kuliah bahasa Indonesia ini supaya mengubah kebiasaan Anda yang kedaerahan itu. Juga hal yang sama, jangan mengucapkan seperti orang Medan semuanya jadi misalnya. Karena misalnya dia tanpa menyadari seolah-olah dia udah mengucapkan benar. Ya. Tulisannya miring dibaca mereng, itu orang Medan loh. Orang Medan. Orang Medan apa ini? Ada Eni ya? Eni mana Eni? Iya, Pak. Eni. Eni orang Jawa? Iya, Pak, benar. Nah, Anda tingginya berapa sentimeter? Terakhir ngukur sih 146 cm, Pak. Iya, bagus, sentimeter. Kalau Anda mengucapkan sentimeter itu bagus tuh. Sentimeter, kalau orang Medan tuh banyak sentimeter. Berapa meter? Nah, berapa meter itu orang ciri-ciri orang Medan. Saya mau mengatakan bukan itu salah ya. Kalau di Medan silakan, tapi Anda belajar tingkatnya nasional. Jadi ada standar nasional ya. Kalau di Medan ucapkan seperti itu boleh. Nasi goreng pun boleh, kalau Anda ke Tegal boleh juga, nggak ada masalah. Tapi secara nasional harus Anda tahu mengucapkan yang benar. Ya, tidak kedaerahan, bahkan tidak boleh keinggrisan. Kalau Anda kedaerahan itu kesannya kampungan. Kalau Anda keinggrisan, Anda kesannya kesombongan. Jadi dua-dua tidak baik. Cari yang tengah. Ya. Anda sedikit-sedikit gaya pakai Inggris itu menunjukkan kesombongan, bukan kepintaran. Anda pakai bahasa daerah, menunjukkan kekampungan. Jadi dua-dua tidak baik. Jadi Anda yang cari yang tengah, yang nyaman, dan diterima oleh kebanyakan orang untuk Indonesia. Ya, itu saran saya. Jadi ini contoh saja mengucapkan misalnya orang Sunda atau Jawa Barat mengucapkan F itu agak susah jadi P misalnya. Ini diusahakan. Secara nasional harus diucapkan ya F, jangan jadi P. Orang Jawa mengucapkan tempe benar, tapi misalnya kalau orang Sunda, SPP itu nggak bisa mengucapkannya dengan P dengan benar. Jadi ucapannya masih memperlihatkan kedaerahan. Nah, di sini harus Anda posisikan benar-benar Anda netral, berstandar nasional. Semua huruf, semua kata Anda ucapkan dengan benar. Jadi misalnya izin itu bukan izin. Oh, ini izin Pak, nah itu salah ya. Ucapkan dengan benar. Lalu seperti kompleks, misalnya tinggal di kompleks, ada S-nya itu ya, jangan kompleks. Salah artinya itu kalau kompleks. Konteks ada S-nya. Respons ada S-nya. Ambulans ada S-nya. Jangan ambulan, salah. Jangan respon, salah itu. Harus ada S-nya. Orang Jawa misalnya, di sini siapa yang masih kental sekali bahasa Jawanya? Siapa nih?
Saya mau tanya dulu si apa nih? Si Dea Anung Tias, ini Jawa. Halo? Jawa, Pak. Iya. Anda mengucapkan komputer atau komputer? Komputer. Ya, bagus kalau betul ya. Pada umumnya orang Jawa mengucapkan itu komputer. Seperti Inggris. Anda pernah dengar orang Jawa mengucapkan komputer? Pernah, Pak. Iya. Nah, itu menunjukkan memang kadang-kadang kita tidak membaca apa yang tertulis. Apa yang dia omongkan orang itu yang diucapkan kembali. Seperti yang selalu saya katakan, orang mengucapkan apa, itu diikutin. Tulisannya SPBU, bacanya pom bensin. Sampai di Medan, tulisannya SPBU, bacanya galon. Karena orang mengikutkan apa yang diomongkan, bukan apa yang tulisannya. Nah, maka saya ingatkan lagi, budaya Anda membiasakan Anda, membuat habit Anda itu membaca apa yang tertulis. Jangan membaca yang tidak ada tulisannya. Tulisannya daftar hadir, dibaca daftar hadir. Jangan dibaca absen. Halo? Tulisannya daftar hadir, baca daftar hadir. Jangan dibaca absen. Saya absen 27, Pak. Nah, kok absen 27? Gimana sih? Nalarnya nggak jalan kalau begitu ya. Tapi itu lazim sekali. Tapi Anda tidak boleh ikut-ikutan. Anda harus berubah. Oke, nah ini untuk bahasa asing tidak ada masalah. Kalau Anda mengucapkan bahasa asing dengan benar, silakan. Kalau tidak, ya pakai bahasa Indonesia. Jadi prinsipnya Anda mengelafalkan bahasa Indonesia itu bahasa yang standar. Kalau Anda mau bertanya, Pak, apa ukurannya? Apa patokannya? Mana yang menjadi contoh? Nah, kalau Anda mau menanyakan itu, contohnya itu penggunaan bahasa Indonesia standar itu adalah pengguna bahasa yang membawakan berita di televisi. Halo? Pembawa berita di televisi. Iya. Pembawa berita di televisi itu secara nasional bahasanya standar. Hal yang sama juga jika Anda tonton televisi berlangganan, misalnya CNN atau Al Jazeera, itu kontributornya itu seluruh dunia. Nah, bahasa Inggrisnya itu standar sama, biarpun dia mengucapkannya itu orang Cina, standar sampai ke CNN atau ke Al Jazeera. Maupun dia dari Inggris atau dari Amerika atau dari Jepang, semuanya standar. Jadi itu contoh dari lafal standar. Halo? Dengar, Pak. Iya. Ada yang mau bertanya? Ini kita padakan, ini minggu depan lanjutkan bahasa lisan yang berhubungan dengan pidato. Ini baru yang berbicara saja. Silakan, ada yang mau bertanya. Saya tidak akan batasi pertanyaan Anda, yang penting masih berkaitan dengan bahasa. Apa saja silakan. Halo, Eni. Saya Eni Valentina. Ini dari mana nih, Eni Valentina? Dari Medan, Pak. Anda di mana tinggal, Medan? Di dekat USU, Pak. Dekat USU, Jalan Padang Bulan. Dekat USU, Jalan Padang Bulan atau jalan mana? Jalan Sei Batu Gingging, Pak. Oh, Jalan Sei Batu Gingging. Ya, bagus. Setelahnya itu. Ya, bagus. Ada pertanyaan Anda? Belum ada, Pak. Anggita mana nih? Anggita Arpia Pipah. Halo? Ada Anggita? Ada, Pak.
Ada pertanyaan? Saya belum pernah dengar suara Anda nih. Belum ada, Pak. Anda belum ada itu salah satu karena Anda tidak baca. Kalau Anda baca pasti ada masalah. Lalu Anda tanyakan seperti sebagaimana yang lain, Samuel atau apa, karena dia baca lalu ada pertanyaan. Anda berarti belum baca nih. Saya yakin jika ada Anda baca, pasti ada pertanyaan. Soal pertanyaannya berat atau tidak berat itu masalah lain. Pasti Anda ada. Masa iya ya, apa gini? Pasti begitu tuh. Saya ingin yang lain ini, ada yang belum pernah bertanya nih. Siapa lagi nih? Muhammad Naufal. Halo? Padilla. Padilla Suha. Mana nama Padilla Suha? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Supaya saya dengar suara Anda. Karena kita kuliah ini bukan untuk 3 orang atau Bagus atau Samuel saja, untuk semuanya. Jadi saya selalu mempersiapkan semua hak bicara, saya berikan ke Anda. Maka tidak boleh Anda diam. Diam Anda kerugian. Sama saya sistemnya karena keaktifan Anda saya hargai. Tidak aktif ya kurang. Maka saya selalu memberi peluang. Bukan saya batasi ini kuliah untuk cuma 3 orang. Tapi untuk 30 orang. Halo? Ada Nadila Risa? Halo? Ada Pak, dari chat tapi Pak. Mungkin ada kendala mic. Oh ya, ada Ilham Nafis mana nih? Ilham Nafis. Ya Pak. Nah, ada pertanyaan? Mana Ilham? Atau Bagus ini kembalikan ke Zoom saja nih dulu. Ya. Sila. Siapa? Ilham Nafis Sauki Ramadan. Pertanyaan saya tadi masalah yang menghilangkan kewarnaan daerah itu, Pak. Untuk menggunakan apa? Yang dalam berbicara bahasa Indonesia yang baik itu harus agak ada unsur-unsur dari daerah gitu, Pak. Ya kan? Ya, misalkan dari bahasa Jawa medok gitu kan ada. Medok-medoknya. Nah, mungkin menurut saya yang agak sulit tuh logat gitu, Pak. Ya, dari, logat ini ucapan tadi itu sama aja, hanya kata lain aja logat. Pertanyaannya? Oh ya, intonasi gitu, Pak. Misalkan kayak orang Medan dan orang Jawa itu kan beda gitu, Pak. Nah, itu menurut Bapak itu bagaimana sih biar bisa membiasakan gitu? Itu ya, soalnya bagus. dari lahir itu. Ya, bagus. Sulit, Pak. Memang, ya bagus. Harus Anda misalnya Ilham ini orang Jawa ya? Saya Jawa Madura, Pak. Jawa Madura. Ya. Jawa Madura. Bagus. Saya udah ke Madura. Kemarin saya ke Cilacap, Nusa Kambangan. Tahun baru. Ya, saya mau mengatakan memang harus Anda keluar dari zona komunitas Anda. Halo? Untuk mengurangi kekentalan warna kedaerahan Anda, memang harus Anda keluar dari zona komunitas Anda.
Makin banyak Anda berjalan, ketemu dengan suku lain, maka bahasa Anda lama-kelamaan netral. Tapi kalau Anda selalu berhubungan dengan komunitas Anda, itu sampai kapanpun memang kental. Jadi, usahakanlah, karena kalau pertemuan kuliah sebelumnya, sebelum kondisi COVID sekarang itu, mahasiswa distan tetap tatap muka, saya suruh untuk berkomunikasi orang Jawa dengan orang Batak supaya lama-lama lidahnya itu jadi betul. Tapi kalau Anda ini sekarang di rumah di Madura, bagaimana saya harus menyuruhnya? Kalau di sana saya suruh temannya cari yang tidak satu suku supaya terjadi pelafalan yang berubah. Itu terasa memang. Kalau dengan komunitas yang sama terus-terusan itu sampai kapanpun tidak berubah-ubah. Kedua, lakukan memang harus banyak mengetahui bahasa. Anda harus tahu selain bahasa Jawa, ya ada bahasa Inggris, Anda tahu. Anda latihan mengucapkan bahasa Inggris, mengucapkan bahasa Arab. Anda Muslim, ya itu harus latihan. Lama-kelamaan bahasa Jawa Anda akan berkurang. Saya bahasa Batak itu 5. Tambah sedikit lagi bahasa Sumatera Barat. Baru Jawa lagi. Baru bahasa asing. Nah, banyak bahasa menyebabkan itu melafalkannya jadi lama-lama netral. Halo. Jadi saya ingatkan Ilham, biasakan berkomunikasi dengan di luar komunitas Anda ya. Ya, Pak. Kupingnya dan lidahnya lama-lama menyesuaikan. Ya, bagus. Yang lain? Atau bagus ingatkan waktu beberapa menit lagi nanti. Ya, Ya, silakan Pak. yang mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Ilham tidak perlu kecil hati, tapi berusaha terus. Supaya Anda yakin bahwa nanti Anda bekerja, kan belum tentu Anda ditempatkan di Madura. Halo? Ya, Pak. Saya campuran sih, Pak. Iya, makanya usahakanlah keluar dari zona itu. Supaya nanti Anda mungkin ditempatkan di mana aja kalau sudah menggunakan bahasa yang netral itu menyenangkan bagi yang lain. Tidak suujon orang. Kalau misalnya orang suku Jawa ke Aceh misalnya, orang Aceh akan suujon gitu sama orang Jawa. Tapi kalau lafalnya baik, itu akan menyenangkan, gak ada masalah kemanapun. Ya, saya juga dari Batak dulu pindah ke Jakarta nih, awal-awalnya orang, ya itu, mengkhawatirkan gitu orang Batak itu. Lama-lama nggak ada masalah karena kita bisa menyesuaikan. Ya, jadi Anda pun harus berusaha untuk melafalkan bahasa yang standar. Usahakan itu. Oke, yang lain silakan yang lain selain Ilham. Supaya mata kuliah bahasa Indonesia ini ada manfaatnya. Anda bisa dalam keterampilan bahasa tulis maupun bahasa lisan. Karena itu sasaran akhir dari pertemuan mata kuliah bahasa Indonesia. Supaya memiliki kemampuan dalam bahasa lisan dan bahasa tulis. Halo. Ya, izin bertanya, Pak. Siapa? Bagus, Pak, bagus. Oh ya, bagus. Gimana, Pak? Izin bertanya, Pak. Kalau Ya. misalnya kita melafalkan air conditioner alias AC, itu Ya. AC pakai pelafalan Indonesia atau AC pelafalan Inggris ya, Pak? Iya, itu yang ngaco pokoknya yang ada kondisi sekarang itu yang ngaco semua gitu. Inggris tidak, Indonesia tidak. Ya. Inggris tidak, Indonesia tidak. Iya. Anda tinggal di mana, Bagus? Saya tinggal di Tangerang, Pak. Anda sudah terintervensi juga dengan bahasa Sunda. Nah, melafalkannya tadi sudah termasuk kena pengaruh bahasa Sunda. Oke. Jadi yang benar itu AC ya, bukan AC itu salah. Yang benar itu AC. Karena AC itu Inggris tidak, Indonesia tidak.
Kalau Inggris itu harusnya itu yang bukan huruf itu dibaca. Kalau Inggris itu aircon. Kalau bahasa Inggris aircon. Dari air conditioner itu dibaca Inggris singkatannya aircon. Itu yang lazim digunakan. Nah, kita AC itu yang benar AC. Kalau AC itu bahasa Indonesia, A-nya dibaca A, C-nya dibaca C. Tapi kalau AC itu A-nya dibaca A, C-nya dibaca C, itu C-nya Inggris, A-nya Indonesia, jadi kacau. Kalau dibaca Inggris dua-dua jadi AC, nanya kacau juga. Jadi itu Inggris tidak, Indonesia pun tidak. Maka pakai yang Indonesia benar, jadi AC. Mengapa disebut AC? Karena kita itu belajarnya, saya katakan belajar dari orang ngomong. Dari orang ngomong apa, tulis orang ngomong pom bensin, ya pom bensin gitu. Bukan membaca tulisan. Jadi dipakailah itu AC. Karena orang ngomong apa gitu. Bagaimana, bukan baca tulisannya. Ya, jadi yang benar itu bagus, betul. Itu yang benar, ucapkan seperti bahasa Indonesia. AC. Pak. Siapa? Bukan C, Pak, itu C, Pak. Nah, Anda mengucapkan jelaskan RCTI, dibaca C, RCTI kan, bukan RCTI, kecuali RCTI gitu bahasa Inggris. Kan jelas. C dibaca C, SCTP dibaca C. Nggak usah khawatir ya. Ya, Pak, sekalian izin mengingatkan, Pak, sisa waktu kurang dari 10 menit. Oh ya, ya. Senyampang masih ada waktu, silakan Anda bertanya. Saya ke portal dulu. Anda pikirkan pertanyaan Anda. Saya kasih nilai Anda bertanya. Anda tidak ada kerugian Anda bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Kita di penghujung pertemuan kita. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Eni Valentina, ya. Iya, Pak. Jadi saya ingin bertanya, kalau misalnya kita ketemu orang asing gitu, Pak, atau orang dari luar daerah gitu, Pak, tentang misalnya dia menanyakan arah tujuan, Pak. Misalnya kalau di Medan itu kan bilang ke arah kemana gitu kan, ke kanan atau ke kiri ya, Pak. Nah, kalau di Jogja itu kan, Pak, saya pernah ke sana. Nah, itu kalau di sana kan menunjukkan arah itu dengan timur, barat, gitu-gitu ya, Pak. Jadi kalau kita berbicara sama orang asing gitu, lebih baik pakai yang mana gitu ya, Pak, untuk menunjukkan arah. Dua-dua benar itu, berdasarkan tempat situasi di mana ada digunakan, Anda gunakan. Dua-dua benar. Karena itu ada unsur kebiasaan. Kalau di Jawa, saya kemarin tahun baru ke Jogja, kebiasaan itu sudah mulai berkurang berhubungan dengan misalnya jempolnya diarahkan ke sana gitu. Nah, itu ke sana atau ke timur. Nah, jempolnya dulu banyak. Kalau sekarang udah hampir jarang saya lihat menunjukkan jempolnya. Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, itu nggak masalah. Kalau Anda berada di tempat itu, ya. Tapi kalau Anda di Jakarta tentu berubah, tidak bisa mengikutkan cara yang ada di Jogja misalnya, atau yang ada di Medan. Anda kalau di Medan mengatakan bilang, harusnya kalau bahasa Indonesia saya katakan gitu, bukan bilang. Karena bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Itu bilang. Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, bagus. Valentina suku apa? Suku Jawa, Pak, tapi dari lahir tinggal di Medan. Nah, nama Valentina itu agak sedikit aneh. Kalau Eninya nggak aneh, Valentinanya yang aneh. Tidak ada orang Jawa nama Valentina. Halo? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Itu hak orang tua Anda. Valentina itu banyak orang namanya di NTT itu banyak seperti itu. Tapi ya udah, itu kan nama orang yang buat orang tua Anda.
Itu tidak masalah. Oke, ada yang lain? Di sini ada orang Jogja? Halo? Ada orang Jawa Tengah sini? Ada, Pak. Siapa? Jawa Tengah siapa? Ayu Dwi? Ayu Dwi dari mana? Iya. Dari Kulon Progo, Pak. Kulon Progo. Iya. Kulon Progo. Anda dari situ, ada kampus apa di situ terkenal? Halo? Halo Ayu. Maaf, Pak. Kedengaran? Terputus. Di Kulon Progo ada kampus tidak? Negeri? Ada Pak, kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas apa? Yogyakarta? Negeri Yogyakarta. Ya, dia ada yang fakultas buat pendidikan, dia ada di Wates, di Kulon Progo. Oh, ada di situ kali cabangnya kali ya? Iya. Oh. Ini di Kulon Progo ini budaya nih, budaya reok, ya? Iya, Pak. Anggo, tari anggo. Ya, udah. Apa bagus. Ada lagi yang Jawa Tengah? Halo? Ya, Ayu Dwi Anggreni, bahasa Jawa Tengah itu sedikit beda ke arah ke Tegal. Itu sama-sama Jawa Tengah sebenarnya. Halo? Ayu? Iya, Pak. Anda menggunakan lafal ke Jawa Tengah. Anda menggunakan lafal campuran tidak antara Tegal dengan Jogja? Tidak, Pak. Anda lebih cenderung ke Jogjanya? Halo? Iya, ke Jogjanya. Ya, kan karena Tegal juga atau Kebumen juga kan itu Jawa, masuk Jawa Tengah, tapi ada sedikit ngapak dia pada Tegal dan Kebumen. Tapi itu berkomunikasi juga dengan Jawa Tengah atau wilayah Jogja. Wilayah yang campuran antara Tegal sama Jogja mana? Daerah mana? Halo? Iya, Pak. Mungkin. Tapi kebanyakan masih yang Jogja sih, Pak. Kalau yang campuran Tegal kayaknya nggak begitu banyak. Itu di Wonosobo masuk mana? Sobo kayaknya udah beda dari Kulon Progo sih, Pak. Udah masuk ke Jawa Tengah. Wonosobo yang ke arah Dieng. Iya. Itu kan Jawa, tapi tidak Jawa halus maksudnya. Oh iya, dia yang mungkin kayak yang Tegal Purwokerto gitu, Pak, yang ngapak. Jadi rasanya mungkin kalau dari Jogja lebih kasar yang itu, yang daerah Wonosobo gitu. Makanya itu ya. Jadi saya mau menyampaikan saja bahwa di Jawa itu banyak juga lafalnya ya. Sama-sama Jawa juga ada beda lafal. Ini kalau di luar Jawa nggak menyadari. Ternyata Jawa itu macam-macam lagi, termasuk tadi Madura. Itu kan Jawa juga.
beda sekali lafalnya. Kalau orang Medan pasti mengatakan itu semuanya Jawa, tidak bisa membedakan. Misalnya tanyalah Eni, Valentina, tidak tahu dia itu di mana bedanya semuanya. Tapi orang Jawa akan bisa membedakan karena wilayahnya, ada perbedaan. Oke, ini contohnya. Jadi saya minta semuanya ada dari suku manapun, biasakan melafalkan latihan lafal standar ya, nasional. Supaya Anda pergi kemanapun nanti berterima. Welcome, berterima kemanapun. Itu yang penting. Jadi ada manfaatnya mata kuliah bahasa Indonesia ini. Jadi tidak mempertahankan bahasa kedaerahan Anda semua. Bahasa kedaerahan Anda gunakan di tempat Anda. Keluar dari situ diusahakan netral. Halo? Baik, Pak. Siap, Pak. Ya, oke, pertemuan ini kita cukupkan. Kita bertemu minggu depan lagi. Anda persiapkan, baca terus apa saja yang penting berhubungan dengan bahasa, lalu Anda persiapkan untuk bertanya minggu depan. Selalu seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.